warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Eva Rianti. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tugas UTS pada bab ketiga yang merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. Di bagian ini kita akan membahas tentang kerangka kerja manajemen proyek perangkat lunak. Langsung saja. Pendahuluan, banyak organisasi dan perorangan saat ini memiliki ketertarikan dalam melakukan manajemen proyek. Pada awal abad 20-an hingga tahun 1980-an, manajemen proyek berfokus pada penjadwalan dan sumber daya di bidang industri, militer, komputer, dan konstruksi. Saat ini, manajemen proyek melibatkan banyak hal, terutama pada dunia industri di tiap negara. Teknologi baru telah menjadi sangat penting bagi banyak perusahaan. Penggunaan jaringan, perangkat lunak, perangkat keras, dan tim kerja yang tersebar di seluruh dunia telah mengubah lingkungan kerja secara dramatis. Persaingan global ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen proyek dalam masyarakat saat ini, terutama dalam proyek-proyek yang melibatkan perangkat lunak, kompleksitas dan pentingnya proyek perangkat lunak yang melibatkan penggunaan perangkat keras, aplikasi pendukung, dan jaringan dalam menciptakan produk dan layanan telah berkembang sangat pesat. Perusahaan swasta, pemerintahan, dan organisasi nirlaba saat ini menyadari bahwa untuk menjadi sukses perlu menggunakan konsep manajemen proyek modern, terutama untuk proyek-proyek teknologi informasi dan komunikasi. Seseorang menyadari bahwa untuk tetap kompetitif di tempat kerja, maka harus mengembangkan keterampilan untuk menjadi anggota tim proyek dan manajer proyek yang baik. Konsep manajemen proyek akan membantu dan memfasilitasi dalam kehidupan sehari-hari untuk beraktivitas dengan sesamanya dan teknologi. Manajemen proyek perangkat lunak memainkan peran yang tak tergantikan dalam melaksanakan tugasnya di setiap organisasi pemerintahan, swasta, publik, dan nirlaba. Hal ini memungkinkan untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rentang dan kualitas dalam jangka waktu yang diperlukan dan tanpa melebihi anggaran atau bahkan dengan hasil yang lebih baik dari yang diharapkan. Selama 2 dekade terakhir, perangkat lunak telah mengambil dimensi baru untuk memenuhi kebutuhan dunia nyata. Revolusi di bidang TIK sangat mempengaruhi strategi operasional organisasi di semua tingkatan di seluruh dunia. Organisasi dipaksa untuk mengadopsi TIK dalam meningkatkan kontrol yang efektif atas operasi dan indeks produktivitas. Dengan demikian, TIK mempengaruhi organisasi di semua bidang seperti keuangan, pemasaran, pribadi, kesehatan, dan lain-lain. Saat ini pengembangan perangkat lunak yang efisien dan murah sangat penting untuk memenuhi kebutuhan TIK yang terus meningkat. Perangkat lunak diperlukan untuk teknologi tinggi dan sistem yang kompleks sehingga meningkatkan ukuran program yang dibutuhkan. Seiring bertambahnya ukuran program, jumlah orang yang diperlukan dalam proyek juga meningkat. Hal ini meningkatkan biaya terutama dalam manajemen personalia dan waktu yang berakibat pada produktivitas kelompok pengembangan secara keseluruhan. Berlandaskan hal tersebut, maka diperlukan konsep manajemen proyek perangkat lunak sebagai solusinya, sehingga variabel-variabel tersebut dapat dikontrol dengan manajemen yang baik. Manajemen proyek perangkat lunak. Proyek adalah usaha singkat untuk mengembangkan produk dan jasa dengan hasil yang berbeda. Proyek yang sukses tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui sejumlah persiapan dan perencanaan terjadi terlebih dahulu. Proyek adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh sebuah tim atau organisasi yang disengaja dan direncanakan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disintesiskan bahwa proyek adalah sebuah upaya untuk mengembangkan produk dan layanan yang dilakukan oleh sebuah tim melalui perencanaan, analisis biaya, dan penjadwalan waktu. Manajemen proyek merupakan implementasi pengetahuan, kemampuan, alat, dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan proyek. Ini dapat dicapai dengan menerapkan dan mengintegrasikan proses manajemen proyek yang terdiri dari analisis kebutuhan, perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan. Manajemen proyek adalah perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, pengendalian, dan kepemimpinan terlibat untuk mencapai tujuan proyek yang aman dan disepakati untuk waktu, biaya, ruang lingkup, dan kualitas. Keberhasilan manajemen proyek sangat bergantung pada penerapan alat yang sesuai. Manajemen proyek melibatkan sejumlah alat dan teknik, di mana disebutkan dalam standar manajemen proyek oleh 3 organisasi cabang terbesar, PMI, IPMA, dan Prince 2. Dapat dianggap diterima secara umum. Efektivitas manajemen proyek sangat penting dalam memastikan keberhasilan setiap aktivitas. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disintesiskan bahwa manajemen proyek software adalah aktivitas mengembangkan software dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan melalui proses perencanaan, penyediaan staf, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol sesuai dengan biaya dan penjadwalan waktu yang telah disepakati. Spektrum manajemen. Seorang manajer harus paham bahwa perangkat lunak merupakan pekerjaan rekayasa sehingga manusia yang terlibat di dalamnya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai bidangnya, serta paham tentang manajemen proyek. Seorang manajer harus memiliki kemampuan komunikasi yang komprehensif dengan pelanggan sehingga dapat membangun solusi yang elegan jika terdapat permasalahan. Manajer harus memperhatikan proses yang sedang berjalan dengan metode dan alat teknis yang kompeten dalam mengembangkan perangkat lunak. Manajer harus membuat perencanaan proyek yang solid sehingga produk yang dikembangkan layak dan efektif digunakan. Manajemen proyek software yang efektif berlandaskan 5P, orang, produk, proses, dan project. People atau orang. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh EIAA dengan judul A Valid Study of the Software Design Process for Large System menyatakan bahwa yang berkontribusi paling penting untuk sukses dalam proyek perangkat lunak bukan alat yang digunakan, melainkan memiliki orang-orang yang cerdas dan baik sebagai staf. Para manajer berpendapat bahwa orang merupakan faktor yang utama dalam mengembangkan perangkat lunak. Pada bagian ini kita akan membahas para pemain yang berpartisipasi dalam proses perangkat lunak dan cara mengorganisir untuk melakukan rekayasa perangkat lunak yang efektif. Struktur pelaksanaan. Aktivitas software dengan struktural pelaksana proyek yang dapat dikelompokkan ke dalam 5 peran penting pada unsur manajemen. Yang pertama, general manager yang menentukan masalah produk yang biasanya berdasarkan besar pada proyek. Technical manager proyek yang bertanggung jawab untuk merencanakan, memotivasi, mengatur, dan mengawasi praktisi perangkat lunak. Praktisi yang menyediakan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat lunak baru. Pelanggan dan stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap hasilnya. Setelah dirilis untuk produksi, pengguna akhir berinteraksi dengan perangkat lunak. Orang-orang yang termasuk dalam taksonomi ini bertanggung jawab atas semua proyek perangkat lunak. Agar efektif, tim proyek harus diatur sedemikian rupa sehingga memaksimalkan keterampilan dan kemampuan setiap orang. Semuanya itu merupakan tugas dari pemimpin tim. Pemimpin tim. Menurut Weinberg 2016 menyarankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan sebagai berikut. Memotivasi orang-orang teknisnya sehingga menghasilkan kemampuan yang terbaik. Mengorganisasi tim jadi solid dan percaya diri sehingga membentuk proses yang sudah ada atau menciptakan proses baru dan menghasilkan produk final. Memiliki ide atau inovasi untuk mendorong tim berkreasi dan kreatif sehingga produktivitas menjadi optimal. Kemampuan memecahkan masalah. Manajer proyek berangkat lunak harus berkonsentrasi pada pemahaman masalah yang harus diselesaikan, mengelola aliran ide, dan tetap menjaga kualitas pada saat yang sama. Perspektif tentang tipikal technical manager project yang efektif menekankan pada 4 karakteristik utama. Yang pertama, pemecahan masalah.
Yang kedua, identitas pemimpin. Yang ketiga, pencapaian. Yang keempat, pengaruh dan pembangunan tim. Tim perangkat lunak. Penerapan sumber daya dalam proyek yang akan diperlukan X orang yang bekerja selama Z tahun. Beberapa opsi di bawah ini dapat disesuaikan. Sebanyak X, Y orang mengerjakan tugas fungsional yang berbeda, yang merupakan kombinasi kerja. Seorang manajer proyek mungkin memiliki 6 proyek lain yang harus dia koordinasikan. Yang kedua, sebanyak X orang diminta untuk menyelesaikan tugas fungsional yang berbeda sebanyak Y sehingga terbentuk tim yang tidak resmi. Tim dapat dibentuk sesuai kebutuhan. Seorang manajer perangkat lunak harus membantu tim dalam bekerja sama. N, tim terdiri dari X orang, masing-masing ditugaskan untuk menyelesaikan satu tugas fungsional atau lebih, sehingga tim memiliki struktur khusus yang diterapkan pada semua tim yang bekerja dalam sebuah proyek. Di sini, koordinasi diawasi oleh seorang manajer proyek, perangkat lunak, dan tim itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian bahwa opsi ketiga paling produktif karena pendekatan ini setiap tim memiliki struktur yang spesifik dan dikontrol oleh masing-masing koordinator maupun manajer proyek. Sedangkan menurut Mantei 1981, gaya manajemen organisasi masing-masing dalam menentukan struktur tim yang terbaik menyarankan secara umum ada 3 organisasi tim, yaitu desentralisasi demokratis. Tidak ada pemimpin di tim rekayasa perangkat lunak ini. Sebaliknya, koordinator tugas ditunjukkan untuk waktu yang singkat dan kemudian digantikan oleh individu yang memiliki kemampuan untuk mengelola berbagai tugas. Masing-masing kelompok membuat keputusan tentang masalah dan metode yang akan digunakan. Kemudian di antar anggota tim bersifat horizontal. Yang kedua ada desentralisasi terkendali atau CD. Tim pengembang harus memiliki koordinator tugas tertentu dan wakil koordinator yang memiliki tanggung jawab untuk subtugas. Pemecahan masalah tetap menjadi aktivitas kelompok masing-masing, tetapi implementasi solusi dibagi di antara subkelompok oleh pemimpin tim. Komunikasi di antara subkelompok dan individu bersifat horizontal. Komunikasi vertikal dilakukan sepanjang pengawasan. Terkendali terpusat atau sisi, pemimpin tim harus mampu memberikan solusi dan mengorganisasi tim internal. Komunikasi antara pemimpin dan anggota tim secara vertikal. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun organisasi tim pengembangan perangkat lunak. Kompleksitas masalah yang harus diselesaikan, size perangkat lunak yang dihasilkan dalam coding, jadwal yang ditetapkan dalam pelaksanaan, sejauh mana masalah yang dapat dimodulasi, kualitas dan keandalan yang dibutuhkan dari perangkat lunak yang dikembangkan, ketegasan jadwal pengiriman, kemampuan berkomunikasi yang diperlukan dalam aktivitas. Tim yang terdesentralisasi menghasilkan solusi yang lebih baik, dan tim semacam itu memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk sukses saat bekerja pada masalah yang sulit. Tim CD terpusat untuk pemecah masalah, sehingga baik struktur tim CD maupun sisi dapat berhasil diterapkan pada masalah sederhana. Untuk masalah yang sulit, struktur DD adalah yang terbaik. Paradigma organisasi untuk tim rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, paradigma tertutup, menyusun tim di sepanjang hierarki otoritas tradisional, atau mirip dengan tim sisi. Tim semacam itu dapat bekerja dengan baik ketika memproduksi perangkat lunak yang sangat mirip dengan sebelumnya, tetapi mereka akan cenderung inovatif ketika bekerja dalam paradigma tertutup. Yang kedua, paradigma acak, menyusun tim secara longgar dan tergantung pada individu dan inisiatif anggota tim. Ketika inovasi atau terobosan teknologi diperlukan, tim yang mengikuti paradigma acak akan lebih unggul, namun tim seperti itu mungkin akan kesulitan ketika diperlukan kinerja yang teratur. Yang ketiga, meskipun paradigma terbuka berusaha untuk menggabungkan kontrol paradigma tertutup, paradigma acak juga membawa banyak inovasi. Pekerjaan dilakukan dalam tim paradigma terbuka dengan komunikasi yang baik dan pengambilan keputusan berbasis konsensus.
Paradigma terbuka struktur tim sangat membantu untuk menyelesaikan masalah yang rumit, tetapi mungkin tidak efektif untuk tim lain. Paradigma sinkron bergantung pada kompartementalisasi natural masalah dan mengatur staf proyek untuk mengerjakan elemen masalah dengan sedikit berinteraksi di antara staf. Perlu diingat bahwa organisasi awal tim perangkat lunak adalah organisasi yang terkendali terpusat atau CD yang pada awalnya dikenal sebagai kepala tim programmer. Struktur ini pertama kali diusulkan oleh Harlan Misch yang dijelaskan oleh Becker. Tim inti terdiri dari seorang insinyur senior atau kepala programmer yang merencanakan, mengkoordinasikan dan meninjau semua kegiatan teknis tim. Staf teknis biasanya 2-5 orang yang melakukan kegiatan analisis dan pengembangan, dan seorang insinyur cadangan yang mendukung insinyur senior dalam kegiatan dan dapat menggantikan insinyur senior. Kepala programmer dapat dibantu oleh satu atau lebih spesialis, misalnya telekomunikasi atau perancangan basis data, staf pendukung misalnya penulis teknis dan staf administrasi teknis dan personil administrasi, dan pustakawan perangkat lunak. Pustakawan berperan dalam memelihara dan mengontrol semua elemen konfigurasi perangkat lunak, yaitu dokumentasi, daftar sumber data dan media penyimpanan. Membantu mengumpulkan dan memformat data, membantu katalog dan mengindeks perangkat lunak, membantu tim dalam penelitian, evaluasi, dan persiapan dokumen. Pustakawan bertindak sebagai pengendali, koordinator, dan berpotensi sebagai evaluator konfigurasi perangkat lunak. Variasi dari tim desentralisasi dan demokratis telah diusulkan oleh Konstantin yang menganjurkan tim dengan kemandirian kreatif. Pekerjaan perangkat lunak harus memiliki daya tarik, menyalurkan energi kreatif di dalam kinerja tinggi tim. Untuk mencapai tim berkinerja tinggi adalah sebagai berikut. Anggota tim harus saling percaya satu sama lain. Distribusi keterampilan harus sesuai dengan masalahnya. Mavericks mungkin harus dikeluarkan dari tim jika kekompakan tim tidak dipertahankan. DeMarco dan Lister berpendapat bahwa anggota tim yang bersemangat secara signifikan lebih produktif dan lebih termotivasi karena memiliki tujuan dan budaya yang sama. Namun, tidak semua tim bisa menyatu. Faktanya, banyak tim yang menderita apa yang dimaksud Jackman sebagai toksisitas tim. Ada 5 faktor yang berpotensi merusak lingkungan tim. Yang pertama, suasana kerja yang hiruk-pikuk di mana anggota tim membuang energi dan kehilangan fokus pada tujuan pekerjaan yang harus dilakukan. Frustasi yang tinggi yang disebabkan oleh faktor pribadi, bisnis, atau teknologi yang menyebabkan gesekan di antara anggota tim. Prosedur tidak terkoordinasi dengan baik yang menjadi penghalang pencapaian tujuan. Kurangnya akuntabilitas dan saling menyalahkan. Kegagalan yang terus-menerus dan berulang-ulang yang menyebabnya hilangnya kepercayaan diri dan penurunan moral. Jackman menyarankan yang dapat mengatasi masalah adalah menghindari lingkungan kerja yang hiruk-pikuk. Manajer proyek harus memastikan bahwa tim memiliki akses ke semua informasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan utama dan tidak boleh dimodifikasi kecuali benar-benar diperlukan. Selain itu, jika ada informasi yang kurang baik tidak boleh dirahasiakan, melainkan disampaikan kepada tim sedini mungkin. Proses perangkat lunak yang dipilih secara tidak dapat dihindari dengan 2 cara. Yang pertama, memastikan bahwa karakteristik perangkat lunak yang akan dibangun sesuai dengan ketelitian. Dan yang kedua, mengizinkan tim untuk memilih proses yang telah ditentukan. Manajer proyek perangkat lunak yang bekerja sama dengan tim harus dengan jelas menyempurnakan peran dan tanggung jawab sebelum proyek dimulai. Tim itu sendiri harus menetapkan mekanisme akuntabilitasnya. Setiap tim perangkat lunak pasti mengalami kegagalan-kegagalan kecil. Kunci untuk menghindari suasana kegagalan adalah membangun teknik berbasis tim untuk umpan balik dan pemecahan masalah. Selain itu, kegagalan oleh anggota tim pun harus dipandang sebagai kegagalan oleh tim itu sendiri. Hal ini mengarah pada pendekatan yang berorientasi pada tim untuk melakukan tindakan korektif, bukan saling menyalahkan.
Interaksi dan koordinasi. Ada sejumlah alasan mengapa proyek perangkat lunak mengalami masalah. Pengembangan proyek yang sangat besar sehingga menyebabkan kesulitan yang signifikan dalam mengkoordinasi anggota tim. Salah satu hal yang sering terjadi adalah ketidakpastian yang menyebabkan perubahan yang tidak berhenti dan mengganggu tim proyek. Banyaknya sistem harus dapat berinteraksi satu sama lain. Software baru harus berinteraksi dengan software yang sudah ada, sehingga sistem menjadi sinkron. Tipikal perangkat lunak modern memiliki ketidakpastian dan interoperabilitas merupakan fakta kehidupan. Tim rekayasa perangkat lunak harus menetapkan metode yang efektif untuk mengordinasikan orang-orang yang melakukan pekerjaan agar dapat menyelesaikan secara efektif. Untuk mencapai mekanisme, setiap anggota tim harus berinteraksi secara formal dan informal. Interaksi formal dilakukan melalui tulisan, pertemuan terstruktur, dan saluran interaksi yang relatif tidak interaktif dan impersonal. Interaksi informal lebih bersifat pribadi. Teknik koordinasi proyek dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan formal dan impersonal, termasuk dokumen rekayasa perangkat lunak dan hasil kerja, termasuk kode sumber, memo teknis, pencapaian proyek, jadwal, dan alat kontrol proyek. Yang kedua, prosedur formal dan interpersonal, berkonsentrasi pada proses jaminan kualitas untuk pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, prosedur informal dan interpersonal, termasuk rapat tim untuk pertukaran data, membuat solusi, dan penyebaran data. Produk. Seorang manajer proyek perangkat lunak dihadapkan pada dilema di awal proyek rekayasa perangkat lunak. Perkiraan kuantitatif dan rencana yang terorganisir adalah diperlukan, tetapi informasi yang solid tidak tersedia. Analisis terperinci tentang persyaratan perangkat lunak akan memberikan informasi yang diperlukan untuk perkiraan, tetapi analisis seringkali memakan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Lebih buruk lagi, persyaratan perubahan seiring proyek berjalan. Oleh karena itu, sebelum proyek dimulai, kita harus memeriksa produk dan masalah yang ingin ditangani. Ruang lingkup produk harus setidaknya ditetapkan dan dibatasi. Ruang lingkup perangkat lunak. Proses pertama dalam manajemen proyek perangkat lunak adalah menentukan ruang lingkup perangkat lunak. Ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, material. Yang kedua, perencanaan sistem. Yang ketiga, peran dan kinerja. Proses pengembangan dan dukungan adalah fase utama proses perangkat lunak yang berlaku untuk semua software. Memiliki model proses yang tepat untuk perangkat lunak yang akan direkayasa oleh tim proyek adalah masalahnya. Berbagai paradigma rekayasa perangkat lunak telah dibahas, termasuk model sekuensial linear, model pembuatan prototipe dan model RAD, model inkremental, model spiral, model pengembangan berbasis komponen, model pengembangan berspesialisasi, dan model pengembangan berspesialisasi. Manajer proyek harus memutuskan model proses mana yang paling tepat untuk satu, pelanggan yang telah meminta produk, yang kedua, karakteristik produk itu sendiri, dan ketiga, lingkungan proyek tempat tim perangkat lunak bekerja. Ketika model proses telah dipilih, tim kemudian mendefinisikan rencana proyek awal berdasarkan serangkaian kerangka kerja proses umum aktivitas. Memadukan produk dan proses. Desain proyek dimulai dengan perumusan mengembangkan produk yang diintegrasikan proses. Tim perangkat lunak harus melewati serangkaian aktivitas yang ditetapkan oleh organisasi perangkat lunak sebelum dan melakukan fungsi apapun. Perlu dianggap bahwa perusahaan telah melakukan berbagai tindakan sebagai berikut. Interaksi dengan pelanggan, kegiatan interaksi dengan pelanggan. Satu, yang pertama, menyusun daftar masalah, bertemu dengan pelanggan untuk membahas masalah, bersama-sama mengembangkan pernyataan ruang lingkup, tinjau pernyataan ruang lingkup dengan semua pihak terkait, memodifikasi pernyataan ruang lingkup sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada perencanaan kerja. Tiga, ada analisis risiko kerja, rekayasa aplikasi. Yang kelima, konstruksi dan rilis
tugas-tugas yang diperlukan untuk membangun, menguji, menginstal, dan menyediakan dukungan pengguna, misalnya dokumentasi dan pelatihan. Evaluasi yang diperlukan untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan berdasarkan evaluasi representasi perangkat lunak. Proyek pengembangan perangkat lunak memerlukan tugas-tugas kerja untuk aktivitas interaksi pelanggan sebagai berikut: meninjau permintaan pelanggan, rencanakan dan jadwalkan rapat rutin dengan pelanggan, melakukan kajian dalam memberikan solusi dengan pendekatan yang ada, siapkan file kerja dan jadwal rapat rutin, melaksanakan rapat, bersama-sama mengembangkan spesifikasi mini yang mencerminkan data, fungsi, dan fitur perilaku dan perangkat lunak. Tinjau setiap spesifikasi mini untuk kebenaran, konsistensi, dan kurangnya ambiguitas. Kumpulkan mini spesifikasi ke dalam dokumen pelingkupan. Tinjau dokumen pelingkupan dengan semua pihak terkait. Modifikasi dokumen pelingkupan sesuai kebutuhan. Proyek. Untuk mengelola proyek perangkat lunak yang sukses, kita harus memahami kesalahan sehingga masalah dapat dihindari dan bagaimana melakukannya dengan benar. Dalam sebuah makalah yang sangat bagus tentang proyek perangkat lunak, 10 tanda yang mengindikasikan bahwa proyek sistem informasi dalam bahaya. Yang pertama, orang-orang perangkat lunak tidak memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ruang lingkup masalah tidak dijelaskan dengan baik. Yang ketiga, manajemen dengan buruk. Yang keempat, tools yang dipilih berubah. Yang kelima, kebutuhan bisnis berubah. Yang keenam, tenggat waktu tidak realistis. Yang ketujuh, penggunaan resisten. Yang kedelapan, sponsor hilang. Yang kesembilan, tidak ada anggota tim proyek yang memiliki kompetensi yang tepat. Yang kesepuluh, manajer dan praktisi tidak mengikuti praktik terbaik. Pendekatan yang masuk akal dalam mengembangkan proyek perangkat lunak. Yang pertama, mulailah dengan langkah yang benar, memahami masalah yang harus diselesaikan dan kemudian menetapkan tujuan yang realistis untuk setiap orang yang terlibat dalam proyek. Membangun tim yang tepat dan memberikan teknologi otonomi dan otoritas. Yang kedua, pertahankan momentum untuk menjaga momentum. Manajer proyek harus menyediakan insentif untuk menjaga pergantian personel seminimal mungkin. Tim harus menekankan kualitas dan manajemen senior harus melakukan segala cara untuk tidak menghalangi tim. Ketiga, melacak kemajuan. Untuk proyek perangkat lunak, menilai kemajuan terhadap rata-rata dikembangkan. Yang keempat, membuat keputusan yang cerdas. Yang kelima, lakukan analisis post-mortem. Tentukan cara yang konsisten untuk belajar dari setiap proyek. Mengevaluasi rencana dan jadwal aktual. Mengumpulkan dan menganalisis metrik proyek perangkat lunak. Menerima umpan balik dari anggota tim dan pelanggan. Dan mencatat hasilnya. Terima kasih. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya, karena kita akan melanjutkan ke pembahasan bab selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.